Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalankan tugas perutusannya di dunia, Yesus berkeliling dari kampung ke kampung untuk mewartakan kabar baik atau kabar gembira. Selama ia berkeliling itu, semakin banyak orang yang tertarik kepada pengajaran yang disampaikannya. Hal itu terjadi karena Yesus di samping mewartakan kabar baik, ia juga memberikan pertolongan kepada mereka yang sakit. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Di mana saja Yesus tampil, sebagaimana yang terjadi di Danau Tiberias, ada begitu banyak orang yang berkumpul, yaitu sebanyak 5.000 orang, karena mau mendengarkan pengajaran Yesus. Mujizat pergandaan roti yang Yesus lakukan di Danau Tiberias merupakan tanggapan Yesus atas situasi aktual orang banyak yang mengalami kelaparan. Orang banyak itu tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Karena itu, Yesus berkeinginan untuk membantu orang-orang yang lapar itu. Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong orang-orang yang mengalami kelaparan itu. Akan tetapi, untuk mencek apakah para muridnya paham akan segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, seperti dalam peristiwa sebelumnya di kampung-kampung tetangga, Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dari tanggapan yang diberikan oleh Filipus maupun Andreas mengindikasikan bahwa mereka belum sungguh paham akan semua yang pernah Yesus lakukan di tengah mereka. Pengalaman ada bersama Yesus selama berkeliling tidak berdampak untuk kehidupan para murid. Dua mujizat penyembuhan sebelumnya, yaitu penyembuhan anak pegawai istana dan penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda, mestinya membantu para murid untuk percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus akan bisa melakukan hal yang sama kepada 5.000 orang yang lapar itu. Tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi. Maka Yesus berinisiatif untuk melakukannya sendiri tanpa melibatkan para murid dalam proses pergandaan roti itu. Dengan bahan dasar yang sudah ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Yesus mempergandakannya dan dengan mengucapkan doa syukur, memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan membagikannya kepada semua orang yang hadir, sehingga kebutuhan 5.000 orang terlayani dan masih ada lebihnya sebanyak 12 bakul. Melalui mujizat pergandaan roti itu, Yesus sungguh menyatakan dirinya tidak hanya sebagai orang yang pintar dalam mewartakan kabar baik, tetapi ia juga adalah seorang yang bijaksana karena mampu memberikan pertolongan nyata kepada orang-orang yang lapar. Yesus adalah seorang pribadi yang hadir untuk kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Ia ada untuk sesama yang menderita lapar. Yesus menaruh kasih dan simpati kepada orang-orang yang lapar itu. Keberpihakan Yesus itu amat bermakna karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Bisa dibayangkan resiko atau dampak yang terjadi dalam diri orang yang lapar. Karena lapar, orang bisa khilaf dan melakukan tindakan yang tidak terpuji
misalnya mencuri, merampok, bahkan membunuh untuk mendapatkan sesuap nasi atau makanan. Bahkan karena menderita lapar, orang mempertanyakan eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Barangkali juga orang yang menderita lapar dapat mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Kalau Engkau yang hadir di dunia ini untuk berbicara tentang kabar baik atau Allah, bagaimana dengan perut kami yang lapar ini? Kami tidak perlu kata-kata yang muluk-muluk itu, karena kami sedang lapar, kami butuh makanan. Bagaimana Engkau bersikap terhadap kami yang sedang lapar ini?" Dalam mujizat pergandaan roti, Yesus dengan tepat mengungkapkan siapa dirinya dan bagaimana ia bertindak, serta kepada siapa ia berpihak. Melalui mujizat pergandaan roti, Yesus sejatinya adalah Dia yang ada atau hadir untuk kebahagiaan atau keselamatan orang lain atau sesama. Saya kira apa yang dilakukan oleh Yesus itu kiranya menjadi model bagi gereja dalam mengemban misinya di tengah dunia dewasa ini. Gereja mesti hadir secara nyata bagi orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, terutama ketika banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga melanda negara kita Indonesia. Kehadiran gereja dewasa ini dengan meminjam istilah yang digemakan atau digaungkan oleh para uskup Indonesia yang tergabung dalam KWI, kita atau gereja hendaknya mengupayakan kehadiran yang lebih relevan dan signifikan bagi sesama yang berkebutuhan. Gereja dalam pelayanannya hendaknya menjawab kebutuhan aktual umat secara lebih bermakna dengan memperhatikan orang-orang miskin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.